Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan ya dari teman-teman Capricorn. Fokus, konsentrasi. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Seven of Wands ya, 7 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman. Sebagai energi pembuka ya. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman cukup menggambarkan dan sangat-sangat menggambarkan sebenarnya tentang sebuah kondisi kehidupan kamu yang dimana saat ini mohon maaf teman-teman kamu sedang terbelenggu nih oleh beberapa masalah, ujian, tantangan yang mungkin cukup berat ya, sangat berat mungkin seperti itu teman-teman ya. Banyak hal-hal yang selalu menghambat kamu untuk bahagia, sukses, berhasil teman-teman ya, baik mungkin dari faktor diri kamu sendiri yang nggak terlalu percaya diri, ataupun mungkin juga faktor-faktor dari pihak-pihak ketiga nih ya. Ketika kita berbicara terkait dengan pihak ketiga, itu artinya teman-teman ada orang-orang yang sebenarnya iri dengki terhadap kehidupan kamu, yang terus berusaha berupaya untuk membuat kehidupan kamu menjadi susah ya. Oke, kita positive thinking dulu terhadap diri kamu terlebih dahulu teman-teman. Kamu juga harus lebih bisa mengkoreksi nih, sebenarnya apa sih masalah-masalah yang selama ini terjadi sehingga membuat kamu kok sulit banget ya untuk bahagia gitu ya teman-teman ya. Nah, biasanya sih seseorang ketika rezekinya sulit seret ataupun masalahnya banyak teman-teman, ya ketika kamu berpikir positif, mungkin ini adalah sebuah jalan yang dimana Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang baik untuk kamu. Ya, mungkin ya Tuhan ingin melihat kamu lebih dekat dengan Dia, teman-teman. Ya, ketika kamu lebih dekat dengan Tuhan masing-masing, maka sebenarnya disitulah nantinya. Ya, ketika kamu meminta dengan sungguh-sungguh, ketika kamu terus berupaya, berusaha dan tidak pernah mengeluh, berputus asa, teman-teman, ya, aku yakin ada ending yang akan sangat baik dan bahkan lebih baik daripada kehidupan kamu kemarin. Ya, mungkin ini sebuah awal yang dimana derajat kamu akan dinaikkan, akan diangkat. Jadi itu kita positive thinking dulu, teman-teman. Ya, oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Kesatria Cangkir. Nah, Kesatria Cangkir muncul hadir untuk energi kartu kedua. Oke. Jadi memang dari kartu kedua ini teman-teman, aku melihat seperti ada sebuah pencapaian ataupun penaklukan ya. Penaklukan di sini mungkin ini sebuah tantangan masalah kehidupan kamu. Pencapaian yang mungkin ini sebuah kebahagiaan kamu, impian kamu, tujuan di dalam kehidupan kamu selama ini tercapai. Ya. Dengan satu syarat, memang ketika sedang terpuruk sekalipun kamu harus berani untuk mengambil sebuah sikap, langkah ya, tindakan, actionnya harus ada, kerja kerasnya harus ada. Jadi memang segala sesuatunya itu selalu saja berkaitan dengan yang lain, teman-teman. Ketika ada action yang kamu lakukan, kemudian lebih apa ya, termasuk tadi ya, mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing, ya berdoa, oke, ibadahnya gimana, kemudian mungkin menambah ibadah-ibadah sunnah kamu, teman-teman, itu sangat penting sebenarnya ketika kita berbicara terkait dengan hal-hal yang spiritualitas ya. Karena kalau dikatakan hal-hal yang sifatnya spiritualitas di sini masih mohon maaf teman-teman ya, ada mungkin yang sangat fanatik banget ataupun ya suka beribadah ya. Ketika dia meninggalkan ibadah itu sesuatu hal yang mungkin cukup dia sesali, ngerasa kurang di dalam hidupnya. Tetapi mungkin ada juga teman-teman Capricorn yang saat ini jauh dari Tuhanmu, teman-teman. Maka kembalikan ke fitrahnya, kembalikan ke hakikatnya, teman-teman. Karena Tuhan yang memberikan segala sesuatunya. Ketika kamu jauh, semakin jauh, maka kamu akan semakin sulit, susah. Akan semakin dipersulit. Sebenarnya apa tujuannya adalah ingin agar Tuhan itu lebih dekat. Ya, agar kamu itu lebih dekat dengan Tuhanmu. Nah itu. Ya.
Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Five of Wands ya. Harus lebih optimis, teman-teman, harus lebih yakin ya. Dan kemudian jangan terlalu terfokus deh terhadap orang-orang yang selama ini iri dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Membenci kehidupan kamu. Kalau dikatakan banyak ya mungkin banyak, ada ya mungkin ada. Ya. Nah, sebenarnya orang-orang yang seperti ini memang akan menjadi sebuah penghambat karena pikiran kamu akan terpecah belah, ya. Memecah belah pikiran kamu itu yang akan sebenarnya selalu membuat kamu tuh selalu terhalang, teman-teman. Oke, dan kemudian pada kartu berikutnya aku punya Three of Wands. Tiga tongkat ya muncul hadir. Jadi teman-teman dari kartu keempat ini yang aku lihat ya, sebuah kehidupan baru akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, sebuah kehidupan baru, transisi kehidupan baru yang lebih baik dan positif akan penuh dengan kebahagiaan. Artinya hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Nah, peluang dan kesempatan bagi kamu teman-teman ini cukup terbuka lebar loh. Ya, dan disinilah kamu akan berhasil ya. Insya Allah akan berhasil menunjukkan, membuktikan bahwasanya kehidupan kamu nggak akan selalu bisa ataupun nggak akan selalu ya untuk direndahkan orang lain. Ya, kamu harus mengingat masa-masa itu. Itulah yang harus membangkitkan semangat kamu teman-teman untuk hidup lebih baik. Ya, mulai kapan detik ini gitu sih. Kamu harus bisa memiliki pola pikir yang lebih maju, pola pikir positif ya, memiliki sebuah mindset yang lebih baik, positif. Ya, semua orang punya kesempatan untuk sukses dan semoga teman-teman Capricorn di tahun 2025 ini ataupun khususnya di menjelang akhir Februari ya, semuanya bisa sukses teman-teman. Dan ya di bulan Ramadan nanti teman-teman, insya Allah keberkahan, keberuntungan akan kamu dapatkan. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan dari teman-teman Capricorn. Oke. Nah, aku punya kesatria tongkat. Ini Capri menggambarkan tentang apa ya? Kamu orang yang sangat berkomitmen sih sebenarnya, orang yang memang memiliki sebuah keyakinan yang cukup begitu tinggi. Orang yang cukup ambisius ya, ketika sudah punya tujuan maka tujuan itu harus tercapai gitu teman-teman ya. Dan bahkan dari sini juga terlihat sebuah peluang kesempatan yang cukup baik teman-teman ya, kehidupan kamu akan lebih baik lagi ya. Nah, untuk masalah keuangan aku punya Queen of Cups. Jadi untuk masalah keuangan di sini yang aku lihat lebih besar ya, teman-teman Capricorn akan sukses ya, ataupun memang saat ini sih kehidupan kamu sudah cukup baik teman-teman, cukup lancar, cukup stabil sih ya. Mungkin juga ada yang masih mengalami beberapa apa ya, ketidakstabilan ya. Kamu bersabar terlebih dahulu teman-teman ya. Kenapa? Karena sepertinya kesuksesan itu sudah ada ataupun kesuksesan itu sudah di hadapan kamu nih, tinggal kamunya nih melangkah bagaimana gitu sih. Karena yang terkadang yang memberatkan kamu teman-teman adalah kamu mungkin selalu diliputi dengan rasa malas, mohon maaf ya. Oke, ya mungkin ada juga yang lebih bersemangat teman-teman. Rasa malas, ketakutan, kekhawatiran itu yang selalu membayang-bayangi nih bagi teman-teman Capricorn yang selama ini kondisi keuangan kamu lagi nggak begitu stabil ya. Kalau yang stabil ya jelas kamu memiliki pola pikir yang lebih berkembang, lebih maju. Ya, tetapi nggak semua sama sih sebenarnya. Ya, jadi pada intinya adalah teman-teman, untuk masalah keuangan dalam pekan ini insya Allah akan lebih baik, akan jauh lebih bagus nih. Ya, 4 pilar yang akan membawa sebuah keberuntungan dan perubahan yang cukup mutlak. Artinya action ya, harus ada actionnya gitu sih. Ya. Nah, kemudian aku punya Three of Cups. 3 cangkir muncul hadir sebagai energi penutup teman-teman. Nah, jadi dari kartu keempat ini ya, yang aku lihat adalah sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama yang akan kamu terima, kamu dapatkan. Jadi dari pencapaian bersama, kesuksesan bersama inilah teman-teman yang sebenarnya ya akan membawa sebuah keberuntungan, akan membawa sebuah perubahan ya ekonomi kamu. Kalau untuk masalah keuangan, insya Allah keuangan kamu akan sangat berlimpah kok teman-teman. Ya, dan bahkan sebelum Ramadan ini keuangan kamu akan jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Ya kalau dikatakan kamu akan menjadi orang kaya raya, kayak orang kaya baru, ya nggak menutup kemungkinan teman-teman. Kenapa? Setiap peluang yang datang kepada seseorang itu, ya takdir itu nanti bisa berubah, akan bisa mengubah kehidupan seseorang. Ya, dan semoga deh untuk teman-teman Capricorn, ya ini bisa menjawab ataupun memberikan kamu sebuah semangat ya, teman-teman, memotivasi kamu untuk lebih giat, untuk lebih yakin terhadap diri kamu, karena keyakinan di dalam diri kamu itu nanti akan mempengaruhi ya peluang, kesempatan ataupun potensi perubahan di dalam kehidupan kamu tuh bagaimana. Oke, next.
Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga, dan aku punya Knight of Wands ya, kesatria tongkat teman-teman. Kalau aku lihat ya dari energi kartu pertama ini, kehidupan rumah tangga kamu gimana ya teman-teman? Ada sebuah kecurigaan di sini. Ya, ada sebuah kecurigaan yang melanda kamu nih teman-teman. Di balik sebuah kecurigaan yang sedang melanda kamu teman-teman, ternyata bukanlah sebuah ataupun tanpa sebab di sini. Seperti memang banyak banget orang-orang yang sudah membicarakan, memberitahukan ya tentang adanya rumor-rumor yang mungkin nggak baik, mohon maaf ya. Semoga tidak sih. Tetapi kamu berusaha untuk mengalahkan ya ucapan omongan orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Tetapi semakin kamu berusaha untuk berdamai dengan keadaan, semakin kamu berusaha diam, ya hati kamu semakin bergejolak, teman-teman. Ngerasa ini sesuatu hal yang nggak benar. Apakah ini benar adanya, ataupun memang ini hanya sebuah feeling, firasat, dan intuisi kamu, teman-teman. Nah, melihat dari energi kartu kedua ini, jujur ya, sebenarnya banyak orang yang nggak senang terhadap kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Sehingga banyak orang yang berusaha untuk membuat sebuah propaganda, propaganda yang buruk, citra-citra yang buruk, teman-teman, agar hubungan kamu menjadi berantakan. Ya, jadi kembalikan segala sesuatunya terhadap intuisi kamu, keyakinan kamu, teman-teman. Ketika keyakinan kamu berbicara bahwasanya, ya semuanya masih berjalan di dalam koridor yang benar, ya maka itu akan kamu dapatkan, gitu. Ya, dan jangan khawatir karena apa, sebuah komitmen terjaga dengan baik di sini soalnya. Ya, jadi itu ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya ya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Nah, bagaimana kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran ya? Oke. Dan aku punya Three of Swords ya. Tiga pedang, mohon maaf teman-teman, secara visualisasi ini kartu menggambarkan kekecewaan, ya, kemudian patah hati, pengkhianatan, dan hal-hal yang cukup negatif sih sebenarnya yang sedang kamu rasakan. Oke, kemudian di sini ada Ace of Pentacles, teman-teman. Ya, jadi dari kartu kedua ini, teman-teman, ya ini kartu yang menggambarkan bahwasanya selama ini yang aku lihat ya, apa ya, seakan-akan apa yang kamu berikan kepada pasangan kamu, perhatiannya, pengorbanannya, kemudian mungkin juga semua deh berkorban ya, berkorban, berjuang ya, dari finansial, ekonomi juga, dan semuanya sudah diberikan. Ternyata memang yang aku lihat di sini nggak sesuai dengan harapan kamu ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Semoga sih tidak ada gitu sih. Tetapi kalau melihat dari energi ini, dia orang yang sangat egois, keras kepala, teman-teman. Ya, orang yang selalu saja apa ya, ingin menang sendiri gitu sih. Dan selalu menuduh tentang hal-hal yang negatif gitu ya terhadap kamu. Padahal seseorang yang sering menuduh biasanya dia yang melakukan, teman-teman. Dan ini gitu sih ya, terlihat seperti ada pihak ketiga yang sudah datang gitu, teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya kesatria koin ya. Jadi dari kartu pertama ini, teman-teman, yang aku lihat akan ada sebuah keberuntungan ya sebenarnya. Ya, keberuntungan baik dari segi mungkin sosial ataupun mungkin terkait dengan kehidupan asmara nih. Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Oke, nah, kamu juga wajib hati-hati sih sebenarnya, karena dibalik sebuah keberuntungan yang akan kamu dapatkan ini, teman-teman, ya ada sebuah energi juga yang sepertinya hendak ataupun ingin ya sebenarnya memanfaatkan kamu, teman-teman. Ya, jadi nggak semua energi positif nanti akan datang, tetap ada energi negatifnya. Contoh nih, ketika kamu nanti dekat dengan seseorang, teman-teman, ya kemungkinan orang-orang yang berupaya berusaha untuk mendekati kamu itu semua nggak positif. Nah, itu juga harus kamu waspadai, teman-teman, ya. Kemudian aku punya ini Four of Pentacles ya, teman-teman. Jadi 4 koin ini kartu yang menggambarkan bahwasanya kamu harus waspada, kamu harus hati-hati, jangan terlalu apa ya, teman-teman, mudah percaya ataupun hanya melihat seseorang itu dari penampilannya doang gitu sih. Ya, jadi memang harus penuh dengan pertimbangan ya, bagaimana nih kehidupan seseorang ini secara lebih dalam, track recordnya bagaimana, karena track record di dalam kehidupan seseorang itu sangat mempengaruhi, teman-teman, ya, amat sangat mempengaruhi kehidupan baru yang akan dijalani nantinya gitu sih. Oke, kemudian kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya 12 wands ya, 2 tongkat. Ada sebuah kebimbangan ya, teman-teman, terhadap sebuah pilihan. Sepertinya saat ini kamu dekat dengan lebih dari satu orang ya.
memilih pilihan yang baik di antara yang terbaik tentu sesuatu hal yang sangat sulit ya ketika memang semuanya dipandang hanya dari visualisasi ya teman-teman ya. Kenapa ya? Mungkin contoh seperti ini ya. Dekat nih dengan seseorang nih teman-teman ya. Mungkin kedua-duanya ketiga-tiganya sama-sama cantik, ketiga-tiganya sama-sama tampan nih teman-teman ya. Nah, jadi yang dipandang bukan hanya itu gitu sih. Jadi lebih dari itu untuk agar kamu bisa apa ya namanya? Memilih gitu ya teman-teman yang tepat mana yang baik mana nah ini ya. Harus ikuti intuisi kamu teman-teman ya. Karena ketika kamu salah di dalam mengambil sebuah keputusan yang tidak begitu tepat, maka sebenarnya yang ada hanya akan sebuah hanya mohon maaf, kamu akan hanya dimanfaatin. Nah, itu sih. Ya. Jadi ketika kamu bertemu dengan seseorang yang tepat, maka dia akan meratukan kamu, merajakan kamu, ya. Ataupun paling tidak ya akan sama-sama membawa sebuah keberuntungan. Kehidupan kamu akan semakin sukses ketika kamu memilih seseorang yang tepat, ya. Akan kaya, semakin kaya itu ya, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Capricorn. Oke. 12 tanggal lahir berapa saja nih yang teman-teman yang akan keluar pada kesempatan kali ini. Nah, aku punya tanggal 25. Oke, tanggal 20, tanggal 1, tanggal 12, 15, 23, 27, 18, 24, tanggal 7, 11, dan tanggal 2. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.